Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Apa kabar nih keluarga Sip dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani hari ya, dan juga tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa nih keluarga Sip ya, senang sekali sahabat siar Anda Vika Laila bisa menemani ruang dengar Anda dalam program Beranda Perempuan di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu Sip nanti. Dan keluarga Sip, seperti biasa ini Beranda Perempuan merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Dimana ketika kita talk show nggak mungkin sendiri ya. Bersama Vika sudah ada dengan narasumber kita, yaitu Ibu Nurfiana SPDI yang merupakan sahabat Salimah Kota Padang dan juga merangkap sebagai Ketua PW Persistri Sumbar. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah Vika sehat. Alhamdulillah. Walaupun datangnya dari jauh-jauh gitu ya Bu ya, sebagai sahabat Salimah, datang hari ini untuk berbagi dengan keluarga Sip nih Bu ya. Iya, semoga bisa mencerahkan ya, sama-sama belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebagai informasi untuk keluarga Sip nih ya, Persistri ini adalah perkumpulan Islam istri gitu ya Bu ya, dan Ibu adalah ketuanya gitu. Persatuan. Oh ya, persatuan ya, istri, Persatuan ya. Islam istri. Iya. Oke, jadi ada persatuan Islam yang untuk perempuannya gitu atau istrinya nih keluarga Sip ya. Dan saat ini Ibu Nurfiana merupakan ketuanya gitu ya Bu ya. Dan ini tingkat Sumbar ya Bu ya. Iya, tingkat Sumbar. Oke, wah Masya Allah ya. Gimana Bu perjalanannya tadi dari rumah? Subhanallah ya, cerah. Alhamdulillah lancar dan cerah gitu Bu ya. Iya. Jadi kali ini nih keluarga Sip ya, kita bakalan bahas mengenai mendidik anak dengan keteladanan dan cinta. Benar ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, karena memang mendidik anak ini adalah tanggung jawab setiap orang dewasa gitu ya Bu ya. Setiap orang tua yang punya anak ataupun punya anak di sekitarnya. Nah, pertanyaannya nih Bu, kenapa sih mendidik anak ini harus dengan keteladanan? Apa nggak bisa, kan tidak semua orang yang bisa menjadikan dirinya teladan gitu. Jadi kita saja ya sebagai seorang dewasa pasti kita akan memiliki sebuah keinginan untuk mencontoh ya. Keinginan untuk mencontoh. Nah, keinginan untuk mencontoh ini adalah merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh manusia, apalagi anak-anak gitu ya. Dan mereka itu mereka tidak banyak melihat mendengar apa yang kita instruksikan, tetapi banyak melihat apa yang mereka lihat dengan mata mereka dan apa yang mereka amati gitu. Nah, jadi itu akan bisa menjadi sumber inspirasi bagi mereka untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi makanya sebuah keteladanan itu ada suatu yang kemestian ya di saat kita mendidik gitu. Tanpa adanya keteladanan, sebuah pendidikan itu tidak bisa dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk mendidik anak. Jadi begitu kira-kira Kak Vika. Jadi memang sebuah keteladanan ini adalah suatu keharusan dalam mendidik anak gitu ya Bu ya. Nah, tadi seperti yang Vika bilang nih Bu di awal tadi ya, karena kadang tidak semua orang yang bisa menjadi teladan untuk orang lain. Nah, gimana nih Bu apabila kondisinya nih misalnya ada orang tua yang dia mungkin memang belum bisa menjadi teladan yang baik, atau bahkan kadang mungkin sedikit ada rasa malas untuk belajar untuk mengupgrade diri. Nah, kalau kasusnya seperti ini gimana Bu? Iya. Satu hal yang mungkin yang perlu kita ketahui di saat kita ingin menjadi seorang tua, maka keteladanan itu harus menjadi suatu titik poin yang penting ya sebagai modal kita untuk mendidik anak. Jadi di saat kita mungkin menemukan ada orang yang malas untuk mengupgrade diri, maka secara tidak sadar itu sudah merencanakan sebuah kegagalan dalam mendidik anak ya, dalam keluarga gitu. Ya, di saat kita menginginkan sebuah pendidikan itu sebuah pendidikan yang berhasil, maka keteladanan ini harus kita pupuk ya dalam diri kita. Ya, mungkin kita dari awal tidak memiliki ilmu-ilmu tentang itu gitu ya, atau mungkin kita belum secara sikap belum bisa mencerminkan teladan yang baik gitu ya, tetapi itu bisa
dipelajari gitu, bisa dipelajari, bisa dibiasakan, karena keteladanan itu tidak langsung ada gitu ya. Karena keteladanan itu tidak langsung ada, tapi melihat proses. Nah, proses inilah yang akan menghasilkan sikap, yang akan melahirkan perkataan, yang akan melahirkan perbuatan gitu. Nah, ini akan menjadi modal kita. Jadi kalau seandainya ada yang tidak mau, ya berarti mereka sudah merencanakan sesuatu pendidikan yang gagal untuk anak-anak mereka. Ya, tapi kalau seandainya mereka ingin sukses dalam mendidik anak, maka mereka harus belajar untuk menjadi teladan, ya, terhadap dirinya sendiri, juga terhadap lingkungannya gitu. Jadi ini memang butuh kesadaran gitu berarti ya Bu ya, karena ketika kita sadar kita bisa untuk belajar gitu ya. Betul. Oke. Nah, kan tadi itu kondisinya adalah apabila seorang orang tua gitu ya tidak punya kemampuan untuk diteladani oleh orang lain. Nah, tapi apakah hanya orang tua yang bisa dijadikan teladan gitu Bu, atau apakah lingkungan ini juga bisa dijadikan teladan untuk anak? Iya, sangat bisa sekali ya. Sangat bisa sekali. Di saat mungkin orang tua menyadari kekurangannya, maka mungkin mereka bisa mencarikan lingkungan yang pas untuk anak-anak mereka, sehingga betul-betul mendapatkan nilai-nilai yang seharusnya mereka dapatkan di usia perkembangan mereka gitu. Ya, bisa dengan cara memilihkan teman bermain gitu ya. Kemudian juga memilihkan lingkungan yang sehat untuk perkembangan anak, dan juga bisa mencarikan lingkungan sekolah yang tepat gitu. Untuk perkembangan anak-anak mereka. Jadi segala usaha itu harus dilakukan gitu, dan seiring dengan itu harus ada keinginan untuk bisa juga memberikan sebagai seorang orang tua itu kita lagi dalam proses parenting ya. Parenting itu artinya di saat kita mendidik, maka seharusnya kita lebih berusaha untuk mendidik diri kita dulu jadi gitu. Mendidik diri kita sendiri dulu, baru mendidik anak. Baru mendidik anak gitu. Karena memang kan sulit ya, untuk mendidik diri itu sulit gitu, untuk misalnya tidak berkata kasar gitu, untuk tidak untuk tidak mengumpat dan yang lain gitu. Nah, itu kan sulit gitu ya, apalagi di zaman sekarang ini tuh kata-kata yang ajaib itu sering keluar gitu ya. Nah, ini lingkungan seperti ini mungkin akan membentuk kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa gitu ya. Ya, kita juga harus berusaha untuk belajar menjadi orang tua yang memungkinkan untuk anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang dengan pendidikan yang baik gitu. Jadi memang sebagai orang tua itu juga apakah itu jadi bakal menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua, udah mutlak menjadi kewajiban orang tua untuk menyediakan lingkungan yang bisa dijadikan teladan untuk anaknya? Iya, itu adalah mutlak ya, karena tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah bagaimana kita menjadikan anak-anak kita sebagai generasi-generasi yang generasi-generasi yang memang diridai Allah ya. Nah, untuk itu memang kita harus berusaha untuk mencari sarana-sarana yang akan menyebabkan tujuan itu bisa kita capai gitu. Dan salah satunya itu ada lingkungan ya. Lingkungan. Jadi kalau misalnya tadi kita memang membutuhkan diri kita menjadi teladan untuk anak gitu. Nah, sekarang nih Vika mau tanya nih Bu, indikatornya apa-apa saja sih Bu untuk bisa dikatakan sebagai teladan untuk anak, atau apa sih hal-hal yang bisa kita jadikan kepada anak? Nah, ini loh teladannya kepada diri kita sendiri gitu yang kita miliki. Ya, kalau dalam Islam itu ada 10 ya karakter yang harus kita miliki ya. Sebagai seorang muslim itu ada 10. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan kepribadian, tetapi juga pemahaman kita tentang ad-din ya. Ya, ada beberapa poin yang memang harus kita miliki, di antaranya itu adalah akidah yang bersih ya. Akidah yang bersih. Nah, ini adalah merupakan suatu hal yang mutlak. Ini kan nggak bisa kita tompangkan pada orang lain. Tentang akidah kita sendiri kan nggak bisa kita tompang kepada orang lain. Nah, bagaimana untuk masalah ini kita tetap belajar mengupgrade diri kita menjadi versi yang terbaik seperti yang Allah inginkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari sisi ibadah ya. Ibadah yang benar.
ibadah itu dikatakan benar itu kan kita juga harus tahu apa syarat rukun dan segala macamnya gitu, dan apakah ini dicontohkan oleh Rasulullah ataukah tidak gitu. Nah, jadi ini juga menjadi poin ya, tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah akhlak yang kokoh. Jadi akhlak yang kokoh itu bagaimana dimanapun dalam keadaan apapun seseorang itu memiliki akhlak yang baik gitu. Ya walaupun dari sekitar lingkungannya adalah lingkungan yang tidak baik ya, dalam tanda kutip, tetapi mereka mampu untuk menjadi sosok yang memiliki akhlak yang baik dimanapun dalam kondisi apapun juga gitu. Kemudian yang keempat adalah kekuatan jasad ya. Jadi jangan disalahartikan ya kalau seandainya Islam itu tidak menjadikan kesehatan jasad itu sebagai salah satu titik poin dari pendidikan gitu. Ini adalah merupakan juga merupakan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima adalah intelek. Dari sisi kognitif ya, kognitif seorang muslim itu harus menjadi muslim yang cerdas ya. Jadi jangan sampai kita seorang muslim itu tidak memiliki daya intelektual yang bisa menyebabkan Islam ini lebih berkembang gitu ya. Ya, karena kita tahu di Prode Andalusia itu ya, waktu Islam berkembang di Eropa sana itu mereka bisa menjadi sebuah role model ya, untuk generasi yang ada di Eropa, sehingga betul-betul dulu orang Eropa, raja dan ratunya itu betul-betul mereka meniru cara berpakaian aja tuh mereka tiru gitu. Nah, ini bukan berarti sesuatu hal yang tidak mungkin pada hari ini ya, karena kenapa mereka bisa begitu, karena kekayaan dari kognitif ya, kekuatan dari ilmu yang mereka miliki, sehingga melahirkan sebuah daya tarik gitu, sehingga akan menyebabkan ada perubahan di sekitar lingkungan mereka gitu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana seorang itu mampu mujahadatul nafs ya. Artinya mereka mampu mengendalikan diri mereka dari hawa nafsu ya. Bagaimanapun kita manusia diberikan akal ya, diberikan juga hawa nafsu. Nah, bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita gitu. Ya. Nah, selanjutnya juga ada bagaimana kita mampu untuk menjaga waktu, ya, menjaga waktu sehingga kita dari satu waktu ke waktu yang lain itu tidak ada yang terbuang, tetapi adalah waktu-waktu yang produktif gitu ya. Nah, selanjutnya adalah teratur dalam segala urusan ya, itkon ya, teratur dalam segala urusan. Jadi anak-anak kita harus kita didik untuk menjadi orang-orang yang teratur, mulai dari bangun tidur sampai nanti mereka tidur lagi, itu apa-apa saja yang mereka lakukan itu mereka tahu gitu. Kemudian juga yang ke-9 itu adalah mereka melalui mereka mandiri secara ekonomi. Jadi mandiri. Kalau pendidikan yang sebenarnya dalam Islam itu di saat seseorang itu sudah balik, sebenarnya mereka sudah memiliki kemandirian secara ekonomi. Jadi kalau kita kan sekarang beda ya, sudah balik tapi masih bergantung pada orang tua. Nah, seharusnya dalam pendidikan itu di saat mereka balik, mereka sudah matang secara maliyah gitu, secara usaha gitu. Mereka sudah memiliki kemandirian di sisi finansial. Kemudian yang ke-10, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini adalah 10 poin yang harus menjadi tujuan kita dalam setiap proses pendidikan. Nah, kalau seandainya 10 poin ini kita harapkan pada anak kita, maka itu seharusnya menjadi kita juga sebagai orang yang berproses dan melaksanakan parenting, maka itu juga harus kita upgrade di dalam diri kita gitu. Iya, jadi ini menjadi sesuatu hal yang di saat kita menginginkan anak kita lebih baik secara 10 karakter tadi, maka kita pun juga harus mengupgrade diri kita sendiri agar bisa menjadi teladan yang baik. Karena kita emang nggak bisa mengharapkan orang lain sebelum kita yang mencontohkan dulu gitu ya Bu ya. Wah, Masya Allah sekali nih keluarga CVM, memang sekuat itu bahwa kita memang harus punya keteladanan sebelum punya anak gitu ya, atau ketika kita membesarkan seorang anak gitu ya Bu. Jadi si anak ini juga nggak kebingungan nanti harus mencontoh dari mana. Dibilang harus seperti ini, seperti itu, tapi dia nggak tahu contohnya. Tapi kalau dibilang seperti, tanpa harus dibilang, ketika ada keteladanan, anak ini bakalan bisa sendirinya ya Bu. Karena anak ini adalah
pencontoh yang terbaik nih keluarga sip ya, peniru yang ulung nih keluarga sip. Wah, Masya Allah ya. Sangat menarik pembahasan kita kali ini nih keluarga sip, apalagi ini mengenai mendidik anak gitu ya. Ini akan relate sekali dengan keluarga sip yang saat ini punya anak ataupun mungkin di sekitarnya ada anak-anak kecil gitu ya. Jadi bisa banget untuk ikuti bahasan kita, atau untuk keluarga sip yang ingin bertanya bisa banget ya untuk kirimkan pertanyaannya di line interaktif kita di 081222 010159, atau bisa kirimkan pertanyaan di Instagram kita, bisa melalui direct message atau DM, ataupun bisa di komen di feed terbaru kita ya, bisa kirimkan pertanyaan di sana. Dan nanti kita bakalan balik lagi nih keluarga sip di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila nih keluarga sip, dan juga narasumber kita Ibu Nurfiana SPDI, yang merupakan sahabat Salimah, Ketua PW Persistri Sumatera Barat. Nah, kita masih bahas mengenai mendidik dengan keteladanan dan cinta nih keluarga sip. Tapi sebelum itu Vika mau ingetin dulu nih untuk keluarga sip yang ingin mengirimkan pertanyaannya, bisa sekali ya untuk mengirimkan di WhatsApp kita di 081222010159, atau bisa di Instagram kita dengan mengkomentari postingan terbaru kita, atau bisa mengirimkan DM di Instagram gitu ya. Dan untuk keluarga sip nih yang mungkin kesulitan ya mengakses siaran kita di 105,8 FM, bisa banget ya untuk mengakses via live streaming kita di www.sipfm.com, di mana ini bisa diakses di seluruh dunia. Nah, kita lanjut lagi nih kepada pembahasan kita lagi ya Bu ya. Tadi kita udah bahas mengenai mendidik anak dengan keteladanan, dan ternyata itu adalah sebuah keseharusan, dan ini adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan, mungkin dia tidak bisa memberikan sepenuhnya dari dirinya sendiri, bisa memberikan lingkungan yang cocok jadi keteladanannya gitu. Dan juga ternyata ada 10 karakter yang menjadi indikator untuk orang tua dan juga anak untuk bisa menggapai keteladanan tadi gitu ya Bu ya. Itu ada beberapa nih keluarga sip, nanti cek aja ya di postingan kita di YouTube. Nah, sekarang kita bahas mengenai cinta nih keluarga sip ya, karena tadi judul kita adalah mendidik dengan keteladanan dan cinta. Nah, ini cinta ini maksudnya mendidik anak dengan cinta ini maksudnya gimana sih Bu? Jadi mendidik anak dengan cinta ini, ini disyaratkan ya dalam surat Al-Furqan, dalam surat Al-Furqan ayat Ali Imran ayat 159 nih. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintadahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang bertawakal. Jadi sebenarnya cinta ya itu lebih kepada bagaimana memperlakukan anak-anak kita dan sesuai dengan apa yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing gitu. Ya, kalau dalam ayat ini disampaikan oleh Allah pada baginda Rasulullah SAW bahwasanya karena hanya rahmat Allah, ya kita bisa berlemah lembut kepada anak atau kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Artinya apa? Artinya antara
proses mendidik itu harus melibatkan Allah dalam apapun gitu. Ya, keterikatan kita dengan Allah itu akan melahirkan sebuah sikap, pasti suatu sikap yang lahir dari keterikatan kita dengan Allah tadi, hubungan kita dengan Allah tadi. Ya, di saat hubungan kita dengan Allah itu mesra, pasti insya Allah nanti hubungan kita dengan sesama manusia juga mesra. Apalagi mungkin anak-anak kita ya, ya dengan bahasa-bahasa yang mungkin nyaman gitu, kemudian mereka merasa diperlakukan sebagaimana yang mereka inginkan, kemudian mereka diperhatikan gitu, dan mereka mendapatkan kehangatan dari keluarganya dengan bahasa yang dengan cinta dan kasih sayang itu sendiri gitu. Oke, jadi memang sudah tertulis dalam Al-Quran gitu ya Bu ya, bahwa mendidik anak ini dengan lemah lembut, dengan cinta. Nah, bukankah setiap orang tua biasanya memang dalam perasaannya gitu, dalam hatinya memang sudah terikat hatinya dengan anaknya? Iya, betul. Jadi harus ditunjukkan dengan perbuatan kelembutan tadi ya Bu? Iya, harus. Ya, karena anak-anak itu mereka adalah makhluk Allah yang sangat sensitif terhadap perubahan wajah ya. Iya, sangat sensitif. Mereka bisa nebak kita marah, mereka bisa menebak kita sedih, mereka bisa menebak kita bahagia hanya dari raut wajah. Jadi makanya raut wajah atau mungkin cara kita berkomunikasi itu sangat mempengaruhi sikap mental anak kita gitu. Dan tujuan dari pendidikan itu sendiri juga akan sangat berpengaruh dengan di saat kita mampu mengolah itu semua menjadi bahasa yang nyaman, penuh cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga dan juga dengan anak-anak itu. Oke, berarti selain kelembutan nih Bu, apa saja sih bukti bahwa seorang orang tua nih sudah menunjukkan perasaan kasih sayangnya, perasaan cintanya ketika dalam mendidik anaknya? Iya. Jadi ada beberapa hal ya yang mungkin di saat seorang sudah merasa, anak-anak kita merasa nyaman gitu dengan komunikasi dan kemudian interaksi, adalah di saat mereka betul-betul menjadikan rumah itu sebagai tempat pulang. Ya, jadikan rumah itu sebagai tempat pulang. Ya, artinya semua muara dari perasaan emosi mereka itu memang mereka tumpahkan di rumah gitu. Artinya mereka nggak cari solusi yang lain. Ya, betapa banyak hari ini di saat mereka tidak menemukan itu di rumah, mereka mencari yang lain. Ya, mencari lingkungan yang lain yang itu memang bisa merespon seperti apa yang mereka inginkan. Ya, kalau seandainya positif, alhamdulillah lingkungannya gitu ya. Kalau seandainya tidak, ini menjadi sebuah sinyal yang bahaya untuk masa depan anak-anak, untuk masa yang akan datang. Jadi orang tua harus menyiapkan kondisi yang nyaman di rumah gitu, apakah dalam bentuk perkataan, kemudian pelayanan dan segala macam, sesuai dengan tahap perkembangan anak juga gitu. Jadi tadi memang berarti orang tua yang harus pengertian dengan anaknya, dengan kondisi anaknya. Nah, jadi kan tadi itu ada, berarti pertama itu adalah lembut, juga memberikan perhatian, paham dengan anaknya. Berarti memang setiap orang tua harus belajar tentang anaknya gitu ya. Lalu apalagi yang harus dilakukan orang tua? Untuk memahami anak dengan baik, maka kita sebagai orang tua harus banyak belajar ya, diri kita tentang bagaimana pengaruh perkembangan anak gitu. Ya, kita harus sedikit banyak harus tahu tentang bagaimana perkembangan psikologis anak gitu. Ya, kalau dalam mendidik dengan cinta ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, mendidik dengan lembut seperti yang disampaikan tadi, tidak ada bentakan gitu ya. Karena di saat ada bentakan itu ada unsur saraf yang ada di otak anak itu yang akan hangus gitu, sehingga itu nggak akan bisa menyebabkan mereka tidak bisa berkembang gitu. Ya, kemudian instruksi yang jelas ya. Jadi komunikasi cinta itu bukan berarti pokoknya hanya dengan kata-kata manis, tidak, tetapi anak-anak tahu apa yang akan mereka kerjakan. Jadi misalnya instruksinya itu harus jelas. Jadi anak-anak nggak ambigu, ini maksudnya apa gitu.
Ya kalau mungkin juga seorang orang tua juga harus bisa mengenal bagaimana berinteraksi dengan anak laki-laki, bagaimana berkomunikasi dengan anak laki-laki, bagaimana berkomunikasi dengan anak perempuan, karena mereka akan memiliki pola komunikasi yang berbeda dan respon juga berbeda gitu. Nah dengan ilmu itu semua nanti itu akan menyebabkan mereka merasa nyaman gitu, karena mereka diperlakukan sesuai dengan diri mereka. Ya kemudian juga bagaimana orang tua juga memahami watak anak ya, watak anak. Setiap anak itu berbeda ya, setiap anak berbeda walaupun mereka dilahirkan dari rahim yang sama, tetapi mereka memiliki watak yang unik ya, antara satu dengan yang lainnya gitu. Walaupun termasuk orang yang kembar pun ya, kembar identik pun ternyata mereka memiliki watak yang berbeda gitu. Nah ini watak ini itu biasanya orang tua yang akan lebih tahu ya, karena mereka yang bersamai anak ini dari bayi sampai mereka besar gitu ya, dan mereka tahu ada yang memiliki watak yang keras, maka di saat keras itu mereka nggak bisa diperlakukan dengan cara yang keras ya, karena dia akan apa ya, ibaratkan belakar akan mantul gitu, sehingga nggak akan ada yang akan mereka serap gitu. Nah mereka dan ada juga yang lembut, dan mereka nggak bisa dengan hentakan. Iya, kemudian juga ada di antara anak-anak tuh yang memiliki watak yang apa ya, mudah cengeng gitu dan yang lain, sensitif gitu ya. Nah, cara memperlakukan mereka memang harus sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi dengan si A dengan adiknya itu nggak bisa kita samakan. Iya, dan juga tidak bisa kita beda-bedakan. Iya, kalau misalnya apa namanya, kita melebihkan si A dengan si B itu juga nggak boleh gitu. Ya kita perlakukan mereka sesuai dengan mereka sendiri gitu. Kemudian pahami dengan bahasa cinta. Ada tangki cinta anak-anak itu juga ada ya. Ada yang dengan sentuhan gitu ya, dengan touch ya, di saat mereka disentuh ya, itu ini kebanyakan anak-anak yang suka disentuh ini ada anak-anak yang kinestetis biasanya, tapi bukan berarti yang lain tidak ya. Tapi kebanyakan di saat anak kinestetik itu tantrum, itu biasa dengan pelukan itu reda gitu, bisa menunjukkan mereka nyaman gitu ya. Nah dan ada juga di antara mereka yang mereka visual, jadi tampilkanlah wajah yang indah gitu ya. Ya karena Rasulullah pun menyampaikan tabassumka fi wajhi akika sodakoh ya. Ya di saat kita bersedekah dengan tampilan wajah yang senyum, penuh senyum pada anak-anak, itu juga merupakan sedekah seorang ibu dan orang tua kepada anak-anaknya. Ya, jadi menimbulkan rasa nyaman gitu bagi mereka. Dan anak-anak yang auditori ya, yang dengan suka mendengar itu, mereka suka dengan apa namanya, dengan kalimat ya, kalimat yang menyenangkan, kalimat yang apakah menyenangkan atau memotivasi, itu bisa mereka ambil dari auditori tadi, dari perkataan-perkataan ibunya, dari perkataan ayahnya gitu. Nah, dan kemudian bagaimana kita mampu memahami itu semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak kita gitu. Jadi memang butuh pemahaman yang besar dari orang tua untuk paham dengan kondisi anaknya, entah itu dari cara bahasa cintanya gitu ya Bu ya, atau mungkin karakteristik anaknya masing-masing juga gitu ya. Iya betul. Oke. Jadi memang sebagai orang tua itu emang harus mau belajar ya Bu ya, karena ini apakah ini akan hadir langsung sebagai orang tua, misal orang tua baru punya anak dan dia langsung punya insting untuk merawat anaknya, paham anaknya seperti itu, atau memang harus dipelajari lebih dalam dulu? Sebenarnya fitrah kita sebagai manusia sudah memiliki itu ya. Tetapi seiring dengan perkembangan kita, mungkin interaksi kita dengan lingkungan, terkadang ada fitrah itu yang terdelete gitu ya. Ya karena pengaruh lingkungan, mungkin karena dia tidak mendapatkan lingkungan yang bagus, akhirnya fitrahnya itu tidak tidak tertanam dengan baik gitu. Misalnya di saat seorang anak yang hidup di di lingkungan yang kasar, maka mungkin akan melahirkan anak-anak yang kasar juga. Nah di saat dia menjadi orang tua, maka ini akan bisa menjadi sesuatu yang berulang kalau seandainya dia tidak bisa mendelete itu. Iya, jadi mereka bisa saja ya
belajar mengupgrade diri mereka untuk menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak mereka gitu. Bukan berarti hadir begitu saja juga tidak gitu, karena sebenarnya proses pendidikan itu kan memang kalau dalam Islam itu sebelum menikah itu sebenarnya proses pendidikan sudah dimulai. Ya, dimulai itu di saat kita memilih pasangan. Ya. Dan kalau saya sendiri mengatakan bahwasanya dimulai dari di saat kita mampu mendidik diri kita sendiri. Nah, kemudian memilih pasangan, kemudian di saat di saat hamil gitu ya, dalam kandungan, kemudian di saat mereka sudah lahir gitu, sedang perkembangan mereka. Jadi setiap kita juga harus memahami tidak bisa kita mengandalkan insting saja gitu ya, tidak bisa ya, karena kita juga harus paham dengan ilmunya dan kita persiapkan itu sebelum kita mungkin berkeluarga gitu. Jadi jangan di waktu sudah punya anak baru dipersiapkan. Nah, udah itu telat gitu ya, iya, Bu, itu udah telat gitu. Jadi ini peringatan juga nih untuk keluarga SIP ya yang saat ini masih single gitu ya. Jadi memang harus dipelajari ilmu parentingnya ya, Bu ya. Dan kita kulik-kulik lagi nih cara mendidiknya, mungkin cara mendidik Rasul ataupun orang-orang soleh juga gitu ya, Bu ya. Wah, Masya Allah ya. Jadi memang Islam itu agama yang penuh cinta dan juga mengajarkan kita untuk mendidik dengan cinta juga ya, Bu ya. Oke, wah keluarga SIP, ini pembahasannya akan lebih menarik lagi nih karena di segmen selanjutnya kita bahas mengenai peran orang tua ya, Bu ya. Jadi jangan kemana-mana nih keluarga SIP, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP, kita di segmen terakhir di program Beranda Perempuan masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita Ibu Nurfiana SPDI. Nah, tadi nih keluarga SIP kita udah tahu nih ya mengenai teori dari keteladanan dan juga perasaan cinta dalam mendidik anak gitu ya, karena tema kita hari ini adalah mendidik anak dengan keteladanan dan cinta. Nah, kita tadi udah tahu apa saja indikator dalam keteladanan itu, apa yang harus kita miliki gitu ya, dan juga apa yang harus kita berikan kepada anak dalam bentuk mendidik dengan cinta gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang tentunya nggak akan lengkap sebuah teori tanpa cara atau tutorial prakteknya gitu. Sekarang boleh dijelaskan nih, Bu, kepada keluarga SIP nih, gimana sih caranya untuk menerapkan pendidikan yang keteladanan dan juga cinta ini, Bu? Iya. Setiap proses dalam pendidikan ini, setiap unsur dalam keluarga itu sangat berperan ya. Yang jelas, yang pertama yang sebagai sebagai ujung tombak ya dari proses pendidikan itu adalah seorang ayah. Ya, seorang ayah. Ini mungkin terbukti ya dalam proses membangunkan anak aja gitu misalnya ya. Kalau ayah tidak ikut itu lama bisa karena kalau ibu membangunkan itu kan dengan bahasa sering gitu ya, tetapi anaknya nggak bangun-bangun gitu. Tapi di saat ayah ikut dalam proses membangunkan anak itu biasanya satu kali aja udah bangun gitu ya, karena begitu peran ayah itu sangat penting. Jadi dan juga peran ayah ini juga sangat penting dalam memberikan kenyamanan kepada seorang ibu. Ya, di saat seorang ibu merasa nyaman, bahagia, happy ya dalam dalam keluarganya, itu biasanya anak akan melahirkan anak-anak yang bahagia. Ya, tapi di saat seorang ibu tidak happy gitu ya, maka kita khawatir ya, akan ada ketidakbahagiaan juga di anak-anak mereka gitu. Nah, jadi peran ayah juga di saat yang pertama ujung tombak pendidikan itu adalah ayah. Yang merumuskan visi dari keluarga itu adalah seorang ayah. Nah, sedangkan untuk yang kedua itu adalah misi ya. Misi itu adalah ibu gitu ya. Misi, dan ini juga dibantu dan di backup oleh ayah gitu. Bukan berarti hanya ibu ya. Kerjasama antara ayah dan ibu ya dalam mewujudkan visi dari keluarga itu tadi gitu. Jadi jangan sampai ibu dibiarkan sendiri dengan berbagai macam aktivitas
keluarga yang sangat luar biasa ya. Katanya kalau ibu tuh nggak ada berhenti ya, nggak ada yang selesai gitu, nggak kerjanya 24 jam gitu ya. Nah kalau seandainya tidak ada backup secara emosi, kemudian perhatian oleh seorang ayah, itu juga tidak akan melahirkan sebuah pendidikan yang tidak kurang maksimal begitu ya. Jadi si ibu menghadapi anak itu dengan perasaan lelah, kemudian bisa lelah secara emosi kah, ataukah lelah secara fisik gitu ya. Nah di saat ada backup ayah, ini akan melahirkan sebuah energi ya bagi seorang ibu untuk berinteraksi dengan anaknya. Kemudian juga ada lingkungan keluarga besar gitu ya. Makanya kalau kita lihat dari perjalanan baginda Rasulullah SAW, itu kan Rasulullah tidak punya ayah dan tidak punya ibu di waktu kecil. Nah apa yang dilakukan oleh kakek beliau adalah menitipkan kepada keluarga kakek kan, kepada kakek, kemudian setelah kakek sudah meninggal kemudian kepada pamannya gitu. Nah ini adalah salah satu bentuk gitu bahwasanya lingkungan itu tetap harus ada. Jadi kalau seandainya pun misalnya dalam keluarga itu tidak ada sosok ayah, maka akan ada mungkin pamannya atau mungkin kakeknya yang itu bisa menggantikan peran ayah. Sosok ayah gitu. Tadi gitu, sosok ayah ya bagaimana misalnya ayah memperbaiki sepeda gitu kan, itu kan nggak bisa dicontohkan oleh seorang ibu, dan hanya bisa dicontohkan oleh seorang laki-laki, bagaimana seorang laki-laki bersikap, begitu. Nah kemudian itu lingkungan. Kemudian juga lingkungan sekolah gitu ya, itu juga sangat membantu ya proses dari pendidikan anak itu tadi gitu. Jadi dan juga lingkungan bermain ya, lingkungan bermain mereka. Jadi ini adalah merupakan cara bagaimana peran-peran pendidikan itu bisa dimaksimalkan gitu. Jadi memanfaatkan semua unsur dalam keluarga dalam untuk tercapainya tujuan dari proses pendidikan itu tadi gitu. Jadi memang dalam penerapannya harus ada sinergitas dari semua pihak gitu ya Bu ya. Dari ayah, ibu ataupun keluarga besarnya juga gitu. Dan ini mengenai tadi peran ayah gitu ya Bu ya. Sekarang kan ada kabarnya itu adalah fatherless Indonesia. Sebagai negara fatherless terbesar di dunia gitu. Nah, kalau dalam kasus ini menurut Ibu gimana Bu? Jadi wallahualam ya, apakah ini adalah merupakan sesuatu budayanya orang Indonesia, kita nggak tahu ya. Tetapi kalau dibahas di dalam konteks agama, seseorang yang memiliki agamanya bagus, seharusnya mereka memiliki pemahaman yang benar ya terhadap pendidikan anak gitu. Dan saya yakin orang yang mereka memiliki nilai agama yang kuat tidak akan menjadi orang-orang yang fatherless gitu. Anak-anaknya nggak akan seperti itu gitu, karena mereka mendidik anak itu sesuai dengan apa yang Allah harapkan gitu. Nah mungkin yang fatherless ini adalah di saat ada orang-orang tua yang mereka tidak memiliki seorang ayah yang tidak yang tidak mengerti tentang fungsinya dan perannya dalam sebuah keluarga. Ya, jadi mereka hanya berkeluarga itu adalah untuk mengikuti salah satu aspek dari kebutuhannya saja. Ya, mungkin untuk mengetahui aspek biologisnya saja gitu. Sehingga dia lupa bahwasanya ada nih peran yang harus dilakukan untuk mendidik anaknya gitu. Dan juga mungkin ada juga kadang ayah ini hanya beranggapan di saat mereka memberikan nafkah, mereka sudah menyelesaikan kewajiban mereka. Ya, untuk mendidik anak. Padahal itu hanyalah salah satu gitu ya, salah satu dari kewajiban seorang ayah gitu. Sedangkan mungkin di saat mereka masih balita seperti main kuda-kudaan gitu, itu kan hak anak ya. Kadang kalau mereka udah nyampe di rumah udah capek gitu, udah males gitu. Apalagi generasi hari ini, kebetulan saya dulu mengajar, itu saya rasakan sendiri. Yang kelahiran ya orang tua yang kelahiran 90 dan kelahiran 80 itu agak berbeda dalam menyelesaikan permasalahan anak. Apa itu perbedaan? Iya, perbedaannya generasi 90 itu mereka lebih telaten dalam mengurus anak, kemudian juga mereka tidak instan gitu, enggak instan. Tapi generasi 80 itu mereka sudah mulai instan.
Jadi kalau seandainya mereka menginginkan sesuatu terhadap anaknya, mereka seakan-akan mereka tidak ingin melewati proses untuk mendapatkan hasil itu gitu. Ya, saya pernah mendapatkan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau standar kita misalnya dia Iqra 2. Iya, tapi kata orang tuanya dia sudah Iqra 3 gitu. Dia udah Iqra 3 udah bisa gitu kan. Padahal sebenarnya kita memiliki standar dan tolak ukur yang jelas gitu. Nah, ini salah satunya dan mereka nggak terima gitu. Anaknya harus Iqra 3. Itu salah satunya. Ya nggak sabar gitu ya dalam melewati proses-proses pendidikan anak itu. Sedangkan generasi 90 itu lebih sabar gitu ya, lebih lapang gitu dan memahami tingkah pola anak mereka gitu. Nah, ini mungkin berbagai macam mindset yang dimiliki oleh yang saya perhatikan sendiri, ya generasi 90 dan 80 itu yang saya perhatikan, yang pernah saya lihat gitu, dan saya rasakan sendiri gitu sebagai seorang guru di waktu itu gitu. Oke, jadi memang karena ada pembentukan karakter berdasarkan generasinya juga, tahun-tahun mereka berkembang juga gitu ya Bu. Betul. Oke. Nah, ini tadi Ibu juga menyinggung nih bahwa seorang ibu itu juga dia harus disokong oleh seorang ayah biar dia bisa bahagia menghadapi anak-anaknya. Nah, gimana dengan seorang ibu yang sekarang ini kita kan sering juga nih melihat bahwa ada ibu-ibu tangguh yang ikutan untuk menyokong keluarganya dengan bentuk ikut memberikan nafkah, mencari nafkah juga gitu. Nah, kalau yang seperti ini gimana nih menurut Ibu? Kita nggak bisa juga menafikan ya bahwa terkadang peran ibu itu tidak hanya dituntut sebagai ibu dalam sebuah keluarga gitu ya. Dan ini memang pernah dicontohkan di dalam sirah juga ada gitu ya. Ada salah seorang sahabat Rasulullah, saya lupa namanya, dan dia ditugasi oleh Rasulullah sebagai manajemen pasar. Ya, ini kan subhanallah ya. Artinya sebenarnya tidak ada batasan yang yang kaku ya terhadap peran seorang ibu gitu. Jadi kalau seandainya dia memiliki kemampuan untuk bisa berperan di rumah dan di luar rumah, kalau seandainya dia tidak melupakan tugas sebagai seorang ibu, kenapa tidak? Nah, coba kita bayangkan ya kalau seandainya hari ini tenaga pendidik itu semuanya laki-laki, apa yang akan terjadi gitu? Artinya mereka juga tidak akan mendapatkan sosok seorang ibu gitu kan dalam sebuah pendidikan. Padahal sebenarnya itu harus ada. Nah, jadi itu nggak bisa juga kita nafikan gitu. Jadi tidak masalah selagi mereka memahami batas-batas syar'i di saat mereka bekerja gitu. Dan mereka tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ibu dalam sebuah keluarga gitu. Oke. Jadi tapi ini tetap juga butuh bimbingan dari ayahnya gitu ya Bu ya. Emang butuh kerjasama yang kuat antara keduanya. Wah. Jadi ini nih keluarga Sip ya, kunci dari sebuah rumah tangga untuk mendidik anak gitu ya Bu, kerjasama antara ayah, ibu dan keluarga besar, karena memang butuh satu kampung ya Bu ya untuk merawat satu anak ya Bu ya. Iya, betul. Untuk mendidik seorang anak memang butuh satu kampung, kerjasama satu kampung. Karena anak ini seperti yang diucapkan di awal ya Bu ya, adalah peniru yang ulung nih keluarga sih. Mungkin sekali dua kali kita lakukan satu hal, mungkin dia akan bisa melakukan itu dalam waktu yang lama juga gitu ya Pak. Oke, wah Masya Allah sekali ya bahasan kita hari ini mengenai mendidik anak dengan keteladanan dan juga cinta. Semoga setiap anak yang tumbuh kembang dengan orang tua ini bisa mendapatkan keteladanan dan juga cinta yang besar dari orang tuanya ya Bu ya. Dan setiap orang tua bisa mendapatkan bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya tentunya ya. Amin. Nah, keluarga Sip nggak terasa nih ya, sudah jam 11 saja nih, udah 1 jam kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan edisi kali ini, yaitu Senin 4 November 2024. Ya sudah semua kita bahas ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir ya Bu dari jauh-jauh dari Kuranji ya Bu ya. Iya, dari Kuranji. Jadi
sudah bisa memberikan insight kepada kita semua nih keluarga SIP mengenai mendidik anak ini. Semoga bisa kita terapkan ya, dan juga bisa kita praktikkan langsung kepada anak-anak kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk keluarga SIP yang ketinggalan bahasan kita dari awal hingga akhir nih, bisa banget untuk nanti ditungguin ya jadwal tayangnya di sosial media kita, yaitu YouTube di SIP Media. Dan untuk keluarga SIP yang pengen tahu kegiatan kita di Radio SIP FM, bisa banget untuk follow Instagram dan juga TikTok kita di SIP FM Padang. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan yang merupakan kerjasama antara Radio SIP FM dan juga Selimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga, di setiap hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu SIP. Dan akhir kalam, kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.